sendiri, kok kita di negara sendiri nggak ada sih yang bikin coffee shop yang namanya Indonesia dan yang besar. Akhirnya pas awal kita bikin, ya tentunya kita kecil ya, cuma kita punya visi besar waktu itu. Oke, kita bikin brand lokal namanya Nafas Indonesia yang bisa kita gedein dan compete dengan big players. Makanya dengan itu kita keluar dengan kopi kenangan. Salah satu hal yang menjadikan kopi sebagai sajian yang selalu dinanti adalah aromanya yang tak tertandingi dan selalu berhasil mengabadikan momen apapun yang sedang dilewati. Menyeruput secangkir kopi dapat membawa kita kembali mengingat sebuah kenangan-kenangan lama. Berbicara tentang kenangan, di kesempatan kali ini kita bakal mengulik tentang salah satu startup yang berhasil mengangkat nama kenangan menjadi brand kopi lokal ternama dengan target internasional. Siapa lagi kalau bukan Kopi Kenangan? Di tengah maraknya bisnis kopi yang ada saat ini, Kopi Kenangan jadi salah satu yang beda daripada yang lain. Viralnya menu kopi yang unik, serta cita rasa yang berbeda, menjadikan Kopi Kenangan punya daya tarik tersendiri untuk penikmat kopi. Di balik suksesnya bisnis Kopi Kenangan, pasti memiliki cerita yang berwarna dan sangat inspiratif untuk diambil perjalanan di dalamnya. Seperti itu juga kisah dari pendiri Kopi Kenangan ini, Edward Tirtanata. Ia membuka kedai kopi kenangan lantaran pengalamannya sebagai penikmat dan peminum kopi. Sejauh pengalamannya, ia belum pernah menemukan gerai kopi yang menyediakan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Baginya, hal terpenting dari meminum kopi yaitu kualitas dari kopi itu sendiri, bukan hanya sekedar fasilitasnya saja. Melalui modal 150 juta rupiah dengan hasil patungan, pria lulusan Northeastern University ini bersama seorang rekannya, James Pranoto, membuka gerai pertama kopi kenangan di Menara Standard Chartered Kuningan, Jakarta Selatan. Penjual kopi kenangan ini sendiri bekerja sama dengan aplikasi ojek online baik GoFood maupun GrabFood. Hal ini sangat berpengaruh bagi penjualan produknya. 60-70% penjualan berasal dari aplikasi ojek online ini sendiri. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Edward berhasil membalikan modal dari garap pertama Kopi Kenangan. Ia pun membuka 2 gerai lagi yang pendapatannya berhasil menutupi modal dalam waktu 4 bulan. Tak disangka bisnis kopi kenangan milik Edward ini berkembang pesat hingga pada akhir tahun 2019 lalu, data menunjukkan Kopi Kenangan berhasil memiliki 200 gerai dan 1.800 karyawan. Berkat Kopi Kenangan, Edward dan James Prananto masuk dalam daftar 30 Under Forbes Asia 2019 sebagai pemuda inspiratif yang mampu menggabungkan kopi dan teknologi. Wah, keren banget kan Edward dan James Prananto ini. Nah, kalian penasaran gak apa sih sebenarnya yang buat Kopi Kenangan ini jadi viral dan sukses banget? Nah, kali ini giliran Dinda nih teman-teman. Kita akan mengupas kisah kesuksesan Kopi Kenangan. Apa sih sebenarnya yang membuat Kopi Kenangan ini disukai oleh banyak orang? Dan kita juga akan bercerita mengenai cabang-cabang yang telah didirikan oleh Kopi Kenangan ini. Ada berapa cabang dan mengapa sih mereka sampai bisa membuka banyak sekali cabang di seluruh Indonesia. Nah, bersama temannya, James Prananto dan juga Christian Sutardi, Edward Tirtanata yang merupakan CEO dan juga sekaligus co-founder dari Kopi Kenangan ini yang membangun bisnis kopi ini. Jadi mereka bertiga ini menggunakan dana pribadi pada mulanya untuk mendanai bisnis Kopi Kenangan. Nah, dengan modal yang tidak sampai 200 juta rupiah, ternyata mereka berhasil untuk membeli peralatan dan membuka kedai kopi pertama mereka di daerah Menara Standard Chartered Jakarta. Nah, ternyata dana yang dikucurkan itu dapat kembali dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan saja. Nah, mereka pun menggunakan kembali dana tersebut untuk membuka cabang-cabang Kopi Kenangan yang baru dan begitu pula seterusnya. Nah, hingga pada akhirnya pertumbuhan market mereka menarik perhatian perusahaan-perusahaan model Ventura yaitu Alpha JWC yang kemudian menginvestasikan dana sebesar 8 juta dolar pada bulan Oktober 2018 yang lalu.
Nah, sejak diterimanya dana investasi tersebut, Kopi Kenangan kini telah sukses dalam mencapai pertumbuhan 5.000% setiap tahunnya. Nah, dengan margin yang sangat-sangat menggiurkan. Nah, tentu saja kini break even point atau BEP tidak lagi dapat dicapai dalam waktu 3 bulan, melainkan ya masih bisa dibilang relatif cukup menarik. Sebab BEP masih dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 1 tahun, yaitu 8 bulan. Nah, 2 tahun berjalan, 2 tahun berdiri, lebih dari 60 gerai sudah dimiliki oleh Kopi Kenangan. Dan pada laman Instagramnya juga masih terus diinformasikan bahwa akan ada gerai-gerai baru yang akan dibuka. Nah, selain hadir dengan penamaan yang unik, cita rasa kopi yang pas, kunci sukses yang dipegang dan paling utama adalah berkat keberhasilan Kopi Kenangan ini dalam mengisi kesenjangan antara kopi-kopi mahal yang disajikan oleh peritel internasional dan kopi instan yang dijual oleh kedai-kedai kopi di pinggir-pinggir jalan. Nah, Kopi Kenangan ini hadir menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati sajian kopi dengan cita rasa yang spesial tapi masih dengan harga yang sangat-sangat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, nama kenangan ini tersendiri sebenarnya patut diakui membuat banyak orang penasaran karena belum lagi menu-menu yang mereka tawarkan itu seperti kopi kenangan mantan, kopi kenangan masa lalu, dan sebagainya, yang membuat banyak orang itu merasa terwakili, merasa terhubung dan akhirnya orang tersebut bukan saja penasaran, melainkan juga tergerak hatinya untuk menyebarkan cerita tentang kedai kopi yang sudah populer ini kan. Jadi kisah dari mulut ke mulut pun terus bergulir membuat bisnis kedai kopi ini semakin populer. Nah, kemudian kita lanjut, selain pendekatannya yang unik terhadap pasar, harga juga tentu menjadi salah satu pertimbangan dari konsumen-konsumen yang ada. Dan ketika banyak kedai kopi yang menjual produknya dengan harga yang 40.000 hingga 50.000 bahkan, Kopi Kenangan ini bisa dinikmati dengan hanya membayarkan Rp18.000 saja. Dan ini juga merupakan salah satu keunikan dari kedai kopi ini dan membuat kedai kopi ini melaju cukup kencang di pasaran. Nah, sepertinya menjaga harga tetap terjangkau ini memang merupakan bagian dari strategi sukses. Dan hal ini juga ya sangat bisa dimengerti ya oleh sebagai pengusaha, dan pasar masyarakat menengah itu kan juga sangat besar jumlahnya. Nah, bila kopi dibanderol terlalu mahal, pastinya orang tidak bisa membeli kopi itu setiap hari. Nah, dan Kopi Kenangan ini ingin produknya bisa terus dinikmati secara massal. Maka dengan menjaga harga tetap terjangkau adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh Kopi Kenangan ini. Nah, hebatnya dalam waktu 2 tahun saja, Kopi Kenangan ini berhasil untuk meluaskan jaringan mereka ke 18 kota dan memiliki 200 gerai, dan mereka juga mempekerjakan 1.800 pegawai. Dan juga mereka telah menyajikan lebih dari 3 juta gelas kopi per bulannya dibandingkan tahun yang lalu. Nah, Kopi Kenangan ini hanya mengelola 16 toko dan menyajikan berapa ribu gelas kopi per tahunnya di tahun yang lalu ya. Nah, kisah kemajuan Kopi Kenangan ini sangat-sangat pesat dan sama sekali belum akan membuat para pendiri bisnis ini berhenti, karena tujuan mereka itu bukan hanya memiliki 1.000 kedai di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, tetapi juga hingga di Asia Tenggara pada tahun 2022. Dan mereka sungguh tidak akan main-main karena sebab baru-baru ini mereka baru saja kembali menerima dana investasi. Jadi karena kemampuan mereka sudah melakukan ekspansi dalam waktu hanya 2 tahun saja, ada 18 kota dengan 200 gerai, sekitar 1.800 karyawan, membuat investor tentunya melirik bisnis Kopi Kenangan ini. Jadi tambahan dana yang ada akan digunakan untuk mengejar goal ekspansi ke Asia Tenggara dalam 2 tahun ke depan ya kayaknya. Dan adapun negara yang sudah mereka incar yaitu adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, dan juga Filipina. Nah, sebagai pendiri, Edward Tirtanata di sini optimis akan tercapainya tujuannya tersebut. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait kerugian apa yang pernah dialami oleh Kopi Kenangan dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Di dalam berbisnis, baik itu dari skala kecil hingga skala besar sekalipun seperti startup, itu pasti akan selalu dibayangi dengan yang namanya kerugian. Begitu juga yang terjadi di Kopi Kenangan sebagai salah satu startup yang ada di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu saja berimpas pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya yang ada di ibu kota Jakarta. Ditambah lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis makanan. Karena sampai saat ini, berbagai peralatan yang ada untuk menunjang bisnis kopi itu masih belum bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Tentu kondisi yang ada membuat Kopi Kenangan mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian. Untung saja bahan utama yang dibutuhkan seperti biji kopi, gula aren, dan susu itu masih bisa didapatkan di dalam negeri. Hingga pada akhirnya, 3 founder Kopi Kenangan, yaitu James, Edward, dan Herunisa, itu sepakat untuk menerima gaji hanya sebesar 1 juta rupiah saja setiap bulannya, karena menurut mereka, pemimpin harus berani mengambil resiko, paling tinggi di saat kondisi seperti ini dibandingkan mem-PHK para karyawannya. Karena mereka ingin Kopi Kenangan ini menjadi perusahaan yang besar nantinya. Dan dalam bisnis food and beverage, itu yang modal utamanya ada servis, di mana servis itu pasti balik lagi di karyawan, bagaimana mereka menservis para yang datang membeli kopinya. Keputusan James dan rekannya ini dilakukan agar culture yang dimiliki oleh Kopi Kenangan ini berbeda dengan food and beverage lainnya yang ada di Indonesia. Dengan adanya komitmen tersebut, James berharap langkah ini akan dapat dirasakan hasilnya dalam setahun ke depan, karena pandemi pastinya akan berakhir. Yang keempat yaitu tantangan dan strategi Kopi Kenangan sehingga dia bisa mempunyai eksistensi sampai sekarang. Nah, tantangannya itu ya seperti yang kita ketahui bahwa seorang wirausahawan itu pasti mempunyai tantangan, yaitu seperti naik turunnya pendapatan dan juga bakal faktor internal maupun eksternal. Nah, di sini dia melihat bahwa tantangan seperti ini harus mempunyai strategi yang bisa mengembalikan eksistensi Kopi Kenangan. Nah, caranya paling strategi adalah dia melihat bahwa pasar di Indonesia, yaitu masyarakat di Indonesia sangat menyukai kopi. Nah, di sini dia melihat peluang bahwa kopi itu bukan hanya sekadar sebagai minuman, tetapi juga kopi bisa dijaga sebagai lifestyle atau gaya hidup. Namun dia melihat bahwa tidak setiap hari orang Indonesia itu meminum kopi. Nah, oleh karena itu kopi tersebut dia olah kembali dengan mempunyai variasi bentuk dan aneka macam jenis kopi yang sesuai dengan kebutuhan khususnya para kaum muda di Indonesia. Nah, di sini juga dia menjual dengan harga yang sangat bersaing dan juga dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga semua lapisan masyarakat itu bisa menikmati kopi dengan harga yang murah, namun juga sehat dan lezat. Nah, namun untuk tantangannya tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa menerima bahwa kehadiran kopi ini akan bisa mengubah lifestyle atau kehidupan mereka. Nah, di sini founder Kopi Kenangan itu melihat bahwa apabila kita mempunyai variasi dan juga mempunyai inovasi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman, maka wirausaha kita tuh bisa maju dan bisa juga berkembang. Oleh karena itu dia mempunyai prinsip bahwa lebih baik kita mendapatkan keuntungan yang sedikit namun terus berlanjut dibanding mendapatkan keuntungan banyak namun hanya sekali atau 2 kali itu. So, itu bagian dari strategi dan tantangan.